Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa data penting yang kemungkinan besar akan bisa meyakinkan para investor untuk mengikuti langkah dari Warren Buffett. Nah, jadi apakah IHSG dan juga saham-saham Big Bank seperti BRI, BCA Mandiri, dan juga BNI akan jatuh lagi? Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini berikut dengan money flow-nya. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya terkait dengan kalender ekonomi. Pada bulan Agustus ini akan ada banyak sekali rilis data terutama dari negara yang kita soroti, yakni Amerika Serikat dan juga Cina. Ya, pada tanggal 7 Agustus besok akan ada rilis data dari neraca perdagangan di Cina. Lalu pada tanggal 9 Agustusnya akan ada data dari tingkat inflasi tahunan di negara Cina. Sedangkan untuk tanggal 13 Agustus ya, rilis data dari PPI month-on-month-nya Amerika Serikat. Disusul tanggal 14 Agustus akan ada rilis data dari tingkat inflasi inti secara month-on-month dan juga year-on-year. Lalu ada tingkat inflasi bulanan dan juga tahunan Amerika Serikat. Nah, tentu saja ini sangat penting guys ya. Rilis data dari tingkat inflasi inti di Amerika Serikat akan menunjukkan apakah The Fed bisa memangkas suku bunga dalam waktu dekat atau kemungkinan besar akan diundur jika inflasinya malah naik lagi. Jadi saya rasa di beberapa hari ini ya, kemungkinan investor asing juga akan melakukan wait and see gitu guys ya, akan menunggu rilis data ini dari ekonomi Amerika Serikat, karena kita melihat hari ini pun memang dari investor asing itu ada net sell. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus ya 2024 akan ada beberapa rilis data dari Cina, yaitu produksi industrial secara year on year dan juga penjualan eceran secara year on year. Dilanjut dari Amerika Serikat ada penjualan eceran secara month on month-nya. Pada tanggal yang sama juga ternyata ada PDB laju pertumbuhan kuartal on kuartal di negara Jepang ya guys ya. Yang kemarin IHSG anjlok juga dikarenakan ada trigger dari kenaikan suku bunganya Jepang, sehingga Jepang pun mengalami market crash ya 12%-an, IHSG juga turun 3%-an seperti itu. Oke guys, kita akan lihat lagi tanggal 16 Agustus 2024 akan ada data ya dari Amerika Serikat terkait dengan izin bangunan dan juga sentimen konsumen di Michigan perkiraan awalnya. Dilanjut pada 21 Agustus juga akan ada neraca perdagangan dari Jepang. Dilanjut tanggal 22 Agustus akan ada notulen rapat FOMC ya guys ya. Sedangkan tanggal 26 Agustus akan ada data durable goods order secara bulanan. Dilanjut tanggal 29 Agustus akan ada data dari pertumbuhan ekonomi secara kuartal on kuartal. Tanggal 30-nya juga ada beberapa data dari Amerika Serikat ya terkait dengan indeks harga inti PCE secara month on month, penghasilan secara month on month, dan belanja perorangan secara month on month. Lalu pada tanggal 31 Agustus ya di akhir bulan ini juga akan ada data dari PMI manufaktur di negara Cina. Nah, tentu saja rilis data ini akan sangat disoroti ya oleh teman-teman investor yang juga menyoroti bagaimana sih kondisi makroekonomi di global ya. Apakah Amerika Serikat ini bisa melakukan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat atau malah diundur setelah pemilu Amerika Serikat. Nah, ini cukup penting guys ya, karena kita melihat dari beberapa rilis data sebelumnya bahwa ekonomi Amerika Serikat ini memang sudah sangat tertekan, dan bahkan kemarin juga ada pemberitaan ya dari Goldman Sachs di mana firma investasi itu menyebutkan bahwa probabilitas Amerika Serikat untuk terkena resesi itu mengalami kenaikan dari 15% menjadi 25%. Dan hal inilah yang juga menjadi fear di market, ya, menjadi ketakutan di market untuk para investor. Jadi para investor ini banyak yang melakukan penjualan, banyak yang melakukan cut loss gitu guys ya. Jadi ada panic selling lah di market. Nah, tapi kita melihat memang investor asing pada hari ini juga di IHSG ya, meskipun IHSG-nya mengalami kenaikan 0,99% di level 7.129, namun ternyata investor asing itu cenderung net sell hari ini guys. Di all market itu sekitar 115 miliaran. Jadi investor asingnya memang hari ini ada net sell, tapi net buy-nya itu didominasi oleh investor domestik ya guys ya. Entah itu retail dan juga investor besar, tapi yang jelas secara money flow memang hari ini investor asing itu cenderung net sell di all market 115 miliaran. Seperti itu guys.
Meskipun demikian, ternyata saham-saham di IHSG mengalami markup harga sehingga hari ini terlihat hijau ya rata-rata. Contohnya adalah saham-saham big cap seperti BBCA hari ini naik 1,27%. Lalu ada BBRI naik 1,55%, Bank Mandiri naik 0,76%, dan BBNI naik 1,31%. Untuk saham BBRI dan juga BBCA hari ini ada net sell, sedangkan BBNI dan juga Bank Mandiri cenderung ada net buy ya guys ya, meskipun net buy di Bank Mandiri ini cukup kecil. Sedangkan untuk Aman Mineral juga hari ini ada kenaikan 0,85%, Tepia naik 2,9%, Brand naik 0,63%, Bayan naik 0,45%, dan Telkom masih closing di harga yang sama. Sedangkan untuk Astra International hari ini ada kenaikan 1,1%. Ya, jika kita melihat rata-rata kenaikan dari saham big caps ini memang tidak terlalu besar guys ya. Naiknya hanya ya di antara 1-2 persenan ya, bahkan ada yang 0, sekian persen. Jadi kita melihat memang kenaikan IHSG hari ini dan juga reboundnya saham-saham di IHSG hari ini itu belum menunjukkan adanya kekuatan ya untuk bisa rebound lagi. Jadi saya pribadi memilih untuk masih berhati-hati dan juga waspada gitu guys ya. Oke guys, jadi IHSG kalau misalnya teman-teman perhatikan ya dari chartnya memang kenaikan hari ini belum sepadan ya dengan koreksi yang terjadi kemarin sekitar 3,4%. Tapi pertanyaannya, apakah memang akan ada outflow lagi dari investor asing? Ya, ketika asingnya terjadi outflow ya guys dari investor asing, teman-teman perhatikan di sell in May kemarin, ketika investor asingnya jualan, maka IHSG-nya juga akan turun dalam. Itu ya, meskipun tetap ya ketika IHSG merah akan ada saham-saham yang hijau. Tapi rata-rata saham yang market cap-nya besar, yang ibaratnya banyak diakumulasi oleh retail, yang memiliki fundamental bagus, rutin bagi dividen, itu rata-rata malah mengalami koreksi dan juga distribusi secara besar-besaran. Salah satunya adalah di sektor perbankan, yakni saham-saham big caps perbankan ya, BRI, Mandiri, BCA, dan juga BBNI. Tapi kemarin kita melihat BBCA juga sudah mulai all time high lagi. Jadi apakah akan ada koreksi lanjutan? Nah, ini kan pertanyaannya gitu kan. Kalau misalkan memang benar-benar akan terjadi koreksi lanjutan, ya maka seharusnya kita melakukan antisipasi gitu guys ya terhadap koreksi yang akan terjadi. Ya, jadi range-nya sampai di 6.700-an ya. Jika benar-benar terjadi koreksi, ya maka seharusnya kita siap. Nah, problem yang saya temukan ya guys ya di banyak sekali investor, entah itu yang tergabung dalam grup yang saya ada di sana gitu ya, ataupun di kolom komentar, ini banyak sekali teman-teman yang sudah all in di saham. Jadi tidak ada spare money sedikit pun kecuali dari penghasilan yang disisihkan. Jadi misalkan teman-teman ini punya uang gitu ya di bulan Agustus. Nah, gajian di awal bulan misalkan tanggal 1 Agustus menyisihkan berapa juta gitu kan. Nah, biasanya itu langsung dimasukkan semua ke saham. Ya, padahal teman-teman juga harus melihat kondisi saat ini bagaimana ya, adanya peperangan di Timur Tengah, lalu Rusia juga sudah mulai menghujani Israel gitu guys ya dengan rudal-rudalnya. Ini kan sebenarnya cukup mengerikan gitu ya. Kalau misalkan Israel dan Amerika Serikat membalas, tentu saja ini akan menjadi perang yang cukup besar dengan eskalasi yang terus meluas dari beberapa negara yang juga negaranya negara besar gitu ya, bukan negara kecil. Lalu kita melihat juga Warren Buffett ternyata banyak sekali menjual saham ya guys ya. Dan kita melihat beberapa proyeksi dari para analis juga memperingatkan kepada kita, yang mengingatkan gitu guys ya, bahwa ekonomi Amerika Serikat ini sudah berada di ambang resesi. Dan ya benar gitu ya, kita yang ibaratnya monitoring makroekonomi dari beberapa bulan sebelumnya ya kita update ke teman-teman terus gitu ya. Teman-teman boleh cek lah di playlist kita selalu update ke teman-teman ya terkait dengan data makroekonomi. Nah, dari situ saja kita sudah bisa lihat ya bahwa ekonomi Amerika Serikat ini memang sedang suffering, memang sedang tertekan ya akibat higher for longer-nya suku bunga di Amerika Serikat. Jadi pemekasan suku bunga The Fed ini sangat-sangat kita harapkan ya bisa menstimulus kembali perekonomian di Amerika Serikat agar saham ini bisa kembali masuk likuiditas yang besar sehingga bisa naik lagi. Itu yang kita harapkan, dan saya pun tidak berharap resesi itu terjadi. Tapi
ya, kenyataannya pada saat ini adalah banyak sekali fear yang berterbangan, banyak sekali fear yang diberitakan. Tadi sudah saya bahas juga ya kenapa alasan saya akan menghold ya sebagian cash saya dalam bentuk uang gitu ya, mungkin di RDN gitu ya atau di rekening. Dan sebagian lagi ya udah dibiarkan saja karena sahamnya juga saham-saham bagus gitu kan. Jadi ya no problem lah. Yang penting saya ada persiapan cash gitu ya untuk nanti mengakumulasi saham-saham bagus, saham-saham incaran yang sedang anjlok seperti itu. Jadi ya yang bisa kita lakukan saat ini yang pertama adalah memonitoring ya guys ya. Monitoring, yang kedua adalah mengantisipasi jika memang the worst itu datang kembali, hal yang terburuk itu datang kembali, seperti itu. Nah, jadi pemberitaan terkait dengan Warren Buffett jual saham ya, lalu Warren Buffett ini hold cash ya guys ya, menjadi pertanyaan di kalangan para investor. Apakah memang yang dilakukan oleh Warren Buffett ini adalah murni take profit ya karena saham big tech di Amerika Serikat termasuk Apple dan saham perbankan yaitu Bank of America juga sudah mengalami kenaikan tinggi, atau memang Warren Buffett ini juga punya pandangan terkait dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang sebenarnya sudah mendekati resesi. Meskipun ya secara PDB Amerika Serikat katanya sih masih positif gitu ya. Tapi kita melihat ya dari money supply-nya itu meningkat ya, lalu hutang Amerika Serikat juga meningkat ya. Kondisi pengangguran juga meningkat dan juga jumlah lapangan pekerjaan itu semakin turun gitu guys ya. Jadi dari data-data makroekonomi ini saya lebih cenderung untuk mengikuti langkah dari Warren Buffett ini ya. Ketika Warren Buffett ini hold cash, ya saya ikut hold cash. Ya, tapi kalau misalkan Warren Buffett nanti sudah terlihat borong lagi saham ya, atau ada pemberitaan gitu ya, atau misalkan sahamnya udah anjlok, ya kemungkinan kita juga beranikan diri untuk buy on weakness seperti itu guys. Nah, lalu ada beberapa pendapat ya dari para analis gitu guys ya. Ini analis-analis senior lah ya. Pembalikan arah IHSG pada hari ini katanya bukan pertanda baik ya. Tetap cash is king, tetap hold cash adalah yang terbaik katanya gitu ya. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih? Ya, apakah teman-teman punya strategi lain selain hold cash ya, selain wait and see gitu ya? Kalau misal teman-teman punya pendapat lain, punya strategi lain, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi kita akan bahas lebih dahulu ya, apa saja sih yang dilihat ya oleh para analis ini. Oke guys, dari analis Aglo Research Alvin Baramuli, ya dua tema utama yang memicu trend bearish sejak pekan lalu yaitu melemahnya ekonomi Amerika Serikat dan juga ketidakseimbangan kurs mata uang asing. Jadi ini sebenarnya cukup riskan juga ya ketika kita melihat DXY-nya turun, tentu saja nilai mata uang kita itu akan menguat. Rupiah menguat, yen juga bisa menguat gitu guys ya. Ringgit Malaysia juga bisa menguat karena memang DXY-nya turun. Tapi jika DXY-nya terus-terusan turun berarti ekonomi Amerika Serikat sedang diambang resesi. Itu kan sebenarnya suatu hal yang riskan gitu ya. Ibarat ke kanan ya salah, ke kiri ya juga salah gitu kan. Kita ingin DXY-nya turun, kita ingin rupiah kita menguat, tapi di sisi lain ketika DXY turun, ya maka terjadi hal yang tidak baik-baik saja terhadap ekonomi Amerika Serikat. Itu kan ibaratnya seperti itu gitu guys ya. Nah, jadi di sini kita akan coba baca dulu guys ya beberapa poin pentingnya. Jika tren penurunan IHSG pada 2019 dipicu oleh pandemi COVID-19, maka penurunan kali ini lantaran adanya kekhawatiran krisis imbas potensi melemahnya perekonomian Amerika Serikat dan juga Cina. Nah, maka dari itu kenapa tadi saya menyoroti ya beberapa rilis data ekonomi dari Amerika Serikat dan juga Cina, karena ini adalah dua negara besar dalam perekonomian di dunia. Dua tema utama yang memicu tren bearish sejak pekan lalu yaitu melemahnya ekonomi Amerika Serikat dan juga ketidakseimbangan kurs mata uang asing. Alvin menyarankan investor untuk melupakan sejenak fluktuasi dolar Amerika Serikat, lupakan juga bond proxy stocks ya guys ya. Investor saat ini melakukan aksi jual dan yang diuntungkan hanyalah obligasi dan juga cash. Profit taking dan tambah cash hingga 100%. Ini ungkap analis yang bernama Alvin ya guys ya, analis dari Aglo Research ya, Alvis Baramuli seperti itu. Nah, jadi ada juga comparison di sini ya, ketika di tahun 2020 gitu ya, ketika terjadi trend bearish, di sini ada sideways ya, lalu sempat mengalami kenaikan tapi tiba-tiba mengalami trend bearish gitu ya.
Ini dikomparasi dengan yang terjadi saat ini setelah COVID-19, ternyata IHSG ini berada di harga yang cukup tinggi gitu ya. Ketika dia mulai sideways ya guys ya, lalu ada kenaikan kembali ya, dan ketika sudah mencapai peaknya, sudah mencapai puncaknya, maka ternyata dikonfirmasi terjadi trend bearish selanjutnya untuk IHSG. Jadi disinilah yang para analis takutkan gitu guys ya. Ketika terjadi koreksi yang kemarin terjadi juga ya di IHSG, ya para analis ini langsung mengeluarkan statement-statement yang memperlihatkan ya bahwa untuk mengikuti langkah dari Warren Buffett yaitu menghold cash-nya. Apa yang terjadi di Amerika Serikat ya guys ya, Direktur Reliance Sekuritas Reza Priyambada menjelaskan apa yang terjadi di bursa saham Asia belakangan ini didorong oleh menurunnya ekspektasi soft landing pada ekonomi Amerika Serikat setelah data non-farm payrolls melanjutkan pertumbuhan yang lebih lambat. Nah, hal ini juga sebenarnya terjadi terhadap PDB Amerika Serikat. Ya, jadi setelah rilis data dari non-farm payrolls-nya ternyata pertumbuhannya melambat, ya kemungkinan ekonomi Amerika Serikat juga sedang melambat dan memang itu faktanya. Sehingga ekspektasi terjadinya soft landing ini menurun ya guys ya. Ekspektasi soft landing ini adalah ketika Fed pangkas suku bunga, ekonominya akan slow down lalu membaik lagi gitu ya. Lalu naik perlahan-lahan. Itu yang dinamakan soft landing. Berbeda halnya ya sebaliknya dengan hard landing. Hard landing ini adalah kondisi ekonomi ketika terjadi perubahan secara signifikan langsung gitu ya. Ketika the Fed misalkan oke lah kita pangkas suku bunga 125 BPS sesuai dengan prediksi. Nah, pasti itu akan terjadi hard landing. Pasti market saham juga akan kaget gitu kan. Gimana nih gitu kan. Ibarat nantinya kemungkinan besar juga akan anjlok. Oke guys, beberapa data juga memperlihatkan guys ya bahwa memang ekonomi Amerika Serikat ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ya. Menurut analis Reza di sini melihat secara keseluruhan memang ada sejumlah potensi resiko di pasar saat ini. Pertama, potensi peralihan investor ke aset safe haven di tengah kekhawatiran resesi Amerika Serikat dan masih melambatnya ekonomi Cina dapat memicu outflow. Nah, tadi kita bahas kalender ekonomi, kita akan monitoring, kita akan melihat apakah ekonomi Cina sudah mulai naik, apakah ekonomi Amerika Serikat sudah mulai baik lagi, membaik lagi. Kalau itu terjadi, ya berarti kita juga akan melakukan pembelian terhadap saham. Tapi sebaliknya, jika ekonomi Amerika Serikat dan juga ekonomi Cina ini malah semakin jelek ya guys ya, maka kita akan tetap hold cash ya, seperti itulah strateginya. Jadi ini pun sebenarnya bisa terlihat kalau misalkan harga emas naik berarti ada peralihan ya investor ini ke aset yang lebih safe yaitu ke emas biasanya dan juga obligasi. Kedua, kekhawatiran resesi dapat meningkatnya potensi pelemahan permintaan pada komoditas. Ketiga, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Keempat, meningkatnya kekhawatiran geopolitik setelah terbunuhnya pimpinan Hamas yaitu Ismail Haniyeh. Hal ini juga turut meningkatkan ketegangan antara Presiden Joe Biden dan juga Benjamin Netanyahu gitu guys ya. Oke guys, sesuai janji kita akan melihat money flow ya. Hari ini memang asingnya net sell 115 miliar dengan foreign buy hari ini 3,27 triliun, foreign sell hari ini 3,39 triliun. Jadi memang ada foreign sell. Net foreign sell hari ini 115 miliaran gitu guys ya. Ini data yang kita dapatkan dari sekuritas. Untuk foreign transaction hari ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing itu ada saham BBRI, BBCA, Telkom, UNTR, Goto, Akra, TOWR, ITMG Brand, TSPC, BRPT Arna, GJTL, TSPC Silo, Arto, AMRT Auto dan juga NISP. Ya, memang di sini juga kita melihat beberapa saham perbankan ternyata banyak didistribusi oleh investor asing. Karena pasti yang pertama kali akan terdampak itu saham-saham perbankan. Dan kita pun ya banyak sekali mendapat laporan, Kak, banyak nih perbankan-perbankan katanya di Cina, di Amerika yang mengalami kebangkrutan gitu ya. Hal itu juga sebenarnya pernah menjadi market crash ya ketika Silicon Valley Bank bangkrut gitu ya, IHSG juga pernah terdampak dan saya sangat ingat betul bagaimana prosesnya. Sedangkan saham-saham yang diakumulasi oleh investor asing pada hari ini yang terbesar ternyata ada Aman Mineral, lalu ada Bank Mandiri, Tepia, Film, Mayora, JPFA, SMGR, Boga XL, Mika, Unilever, Adro, Euro, Breeze, Bevin, Astra International, BP, MBMA dan juga INDF ya guys ya. Jadi tetap hari ini investor asingnya cenderung net sell dan yang kita khawatirkan adalah
anjloknya kembali saham-saham perbankan atau saham-saham yang memang digerakkan oleh investor asing seperti itu. Tapi kalau misalkan memang saham yang digerakkan oleh investor domestik ya atau disebutlah bandar yang menggoreng saham gorengan, ya pasti akan ada selalu saham yang naik meskipun IHSG-nya turun seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga bisa baca-baca guys ya artikel-artikel seperti ini atau mendengarkan berita-berita dari channel Invest Saham ya untuk lebih jelasnya, dan akan saya rangkum ke teman-teman bagaimana konklusinya. Jadi konklusinya investor ini cukup ketakutan ya dengan beberapa kemiripan dan juga data ekonomi dari Amerika Serikat dan juga pelemahan ekonomi di Cina, sehingga terjadi fear-nya diberitakan, banyak investor yang membaca, sehingga kemungkinan besar investor yang punya uang besar juga akan mengikuti langkah dari Warren Buffett. Nah, menurut teman-teman, apakah memang selayaknya kita mengikuti langkah Warren Buffett ini atau kita punya strategi lain yang lebih bagus? Boleh tulis pendapat di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.